dunia ini, di dalam mahkamah dunia, tapi sama sekali kita tidak akan selamat dari pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Innas sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, jangan engkau mengikuti malaisa laka bihi ilm, sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan atasnya. Lakukan apa yang kita lakukan, yang kita tahu hukumnya benar menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan benar menurut manusia, karena tidak ada kebenaran untuk manusia. Kebenaran itu ada 3. Yang pertama, kebenaran menurut diri sendiri, itu enak tidak enak, suka tidak suka. Kebenaran yang dianggap kebenaran di dalam lingkungan, baik atau buruk, tidak berlaku di hadapan Allah. Tapi yang berlaku di hadapan Allah, benar atau salah menurut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, jangan engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak memiliki pengetahuan atasnya. Kenapa? Innas sam'a, pendengaranmu itu, wal basara, penglihatanmu itu, wal fuad, dan hatimu itu, kana mas'ula, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanggungjawabannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah, tidak akan tergerak langkah seorang mukmin beranjak untuk memasuki surganya Allah, kecuali mereka akan dipertanggungjawabkan, ditanya oleh Allah akan 4 hal. Hatta yus'ala an arba', akan ditanya 4 masalah. Siapapun nanti akan pulang ke Allah. Kita ini makhluk akhirat, di dunia kita numpang sejenak. Di dunia yang singkat ini harus mempertanggungjawabkan perjalanan abadi panjang di akhirat. Kita akan ditanya oleh Allah akan 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna. Kita diberikan umur oleh Allah sampai saatnya kematian datang. Ditanya oleh Allah, untuk apa umurmu itu? Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa an jasadi fima ablah, tubuh yang kekal, tubuh yang tegap, tubuh yang sehat sampai datang masanya renta lemah, lalu engkau gunakan untuk apa? Itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, an ilmi, ilmu madza amila bih wa an madza amila bih, tentang ilmu digunakan untuk apa? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, itu ilmu yang mampu menunjukkan kita, mendidik kita untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, banyak orang bergelar, banyak orang hebat. Perhatikan, apakah kecerdasannya itu, ilmunya tersebut menjadikan dia makin taat kepada
kepada Allah atau justru semakin sombong kepada Allah? Siapa yang makin bertambah ilmunya tetapi semakin jauh dari Allah, maka ia semakin dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang keempat, wa an malihi, harta, kekayaan, kepemilikan yang kita miliki itu, yang semua dari Allah, akan ditanya dari mana dia dapat, dengan cara apa kau dapat, dan dihabiskan kemana. Itu semua rinci di hadapan Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. 4 hal tersebut itu akan menjadikan alat hisab kita di hadapan Allah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan, kita pikir kalau kita bicara sesuai kita maunya bicara, apa yang membuat saudara sombong? Kekayaan, merasa kaya. Kecerdasan, kepintaran, merasa paling alim. Jabatan, merasa paling berkuasa. Lalu dengannya engkau jadi sombong. Itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apa yang kau lakukan dengan lisanmu, dengan tanganmu, dengan badanmu, yang membuat orang sakit hatinya, lalu engkau bersenang-senang. Tidak ada orang yang berani sama saya, dikira bebas, tidak ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Besok dedel duel dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tentang laporan keuangan, tentang apapun, tentang pekerjaan apapun, semua akan ditanya oleh Allah. Dikira saudara yang memiliki, yang melakukan kejahatan, yang melakukan kemungkaran, lalu saudara dihukum, dan saudara membeli hukum supaya diringankan, bahkan dibebaskan. Bebas saudara. Dikira saudara akan bebas dari mahkamah Allah. Tidak. Saudara akan mendapatkan balasan yang sangat berat di hadapan Allah. Lalu Imam Ibn Arabi memberikan nasihat kepada kita terkait surat Az-Zalzalah ayat keempat. Hadirin, kita ini sadar kalau dalam perjalanan hidup ini ada CCTV di mana-mana. Lalu kita hati-hati dengannya. Tapi bahkan ada yang sengaja mematikan CCTV itu lalu berbuat jahat supaya saudara tidak bisa dikontrol dengan alat itu. Pada saat yang sama saudara telah meniadakan Tuhan, memandang Allah tidak ada, memandang hukum tidak ada cacat semesta ini. Tidak, semua tercatat di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Perbuatan manusia, ucapan manusia dicatat oleh 2 malaikat raqib dan atid. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Bumi Allah merekam, bumi Allah merekam perjalanan hidup kita yang terang-terangan kita lakukan, yang kita lakukan dengan sembunyi-sembunyi, yang kita tutup dengan tabir yang rapat, dicatat oleh Allah, direkam oleh Allah. Subhanallah. Lalu pada saatnya dia akan memberitakan, akan bercerita tentang keburukannya, bahkan dia akan mencatat tentang kebaikan hamba-hamba Allah supaya mendapatkan balasan yang sama. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Semua dicatat di hadapan Allah. Baik dibalas baik oleh Allah, buruk dibalas buruk oleh Allah. Syekhul Akbar Ibn Arabi memberikan nasihat, berwasiat kepada kita. Idza asaita Allah Ta'ala bimawdi'in fala tabrah min dzalikal mawdi'
hatta ta'malu fihi ta'atun. Jika engkau bermaksiat kepada Allah di suatu tempat, nasihat yang sangat indah ini. Jika engkau berbuat maksiat di suatu tempat, maka jangan engkau tinggalkan tempat itu hingga engkau bertaubat kepada Allah dan menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Allah akan catat di mana kita berdiri, di mana kita berada, semua direkam oleh Allah. Kalau tempat kita berada, di tempat-tempat kita berada, catatan amal kebaikan, amal soleh kita, insya Allah sukses. Tapi kalau kemaksiatan, kalau kedurjanaan, kejahatan, lalu kita tinggalkan, besok akan menggugat kepada kita di mahsyar Allah, di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tempat itu akan bersaksi atas maksiatmu dan bersaksi pula akan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang disampaikan oleh Imam Ibnu Arabi. Mudah-mudahan kita diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan taufik hidayah, kesadaran hati kita bahwa semua yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menolong kita. Wala takilni tarfata ain. Duhai Rabbku, jangan kau tinggalkan diriku walaupun sekejap mata tanpa bantuan pertolongan darimu. Minta selalu kepada Allah agar Allah memberikan pertolongan kepada kita di jalan taat, di jalan keridhaannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.